Bupati Labuan Batu terjaring OTT KPK. Apakah memang beliau bersalah dan memang sudah saatnya untuk OTT, atau ini karena dia adalah partai Nasdem, partai yang dahulu pro pemerintah, sekarang berbeda pilihannya. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bupati Labuan Batu, seorang dokter yang selanjutnya menjadi anggota DPR RI, selanjutnya sebagai aktivis Partai Nasdem. Dulu sebetulnya bukan, tapi sekarang Partai Nasdem, dan terjaring OTT KPK pertama kali. Apakah ini memang yang seharusnya ditangkap OTT, atau ayo kita baca beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Pertama kita baca di Tempo, profil Bupati Labuan Batu terjaring OTT KPK, politikus Nasdem juga seorang dokter. Kemudian di CNN Indonesia, OTT KPK Labuan Batu jaring Bupati, Kepala Dinas dan anggota DPRD. Kemudian di Kompas, setelah kena OTT, Bupati Labuan Batu tiba di KPK. Dan di Detik, 6 fakta OTT KPK jerat Bupati Labuan Batu, Erik Atrada Ritonga. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Tempo dahulu dan kemudian dilengkapi dengan yang ada di Detik. Judulnya, profil Bupati Labuan Batu terjaring OTT KPK, politikus Nasdem juga seorang dokter. Jadi pasti kalau seorang dokter otaknya tidak kaleng-kaleng. Tempo.co Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Labuan Batu, Erik Atrada Ritonga (IAR) dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Benar, salah satunya Bupati Labuan Batu, kata juru bicara Penindakan dan Kepegawaian KPK, Ali Ufron. Jadi jelas, sang Bupati. Erik ialah seorang dokter yang kemudian menjabat sebagai Bupati Labuan Batu periode 2021-2024 setelah menjadi anggota DPR RI Komisi 11 dari fraksi Hanura, Dapil 2 Sumut. Kemudian beliau maju Bupati bersama pasangannya Eli Rosa Siregar. Pada 2 Mei 21 KPU resmi menetapkan pasangan Erik Elia terpilih. Kelahiran 5 Mei 80, usia 43, kemudian SMA-nya di Bandung, kemudian S1 di UNSU, S2 di Universitas Mutiara Indonesia. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit LB Al-Aziz sejak 2015. Oh, kalau melihat dari situ luar biasa ya. Dan kalau kita melihat berdasarkan informasi yang diterima, diduga pihak yang ditangkap KPK yakni Bupati, juga politikus Nasdem, dan selaku PLT Kadiskes Labuan Batu. Oke, kita tambahkan yang ada di Detik, 6 fakta OTT KPK jerat Bupati Labuan Batu, Erik Atrada Ritonga. Ini yang disampaikan oleh Nurul Gufron. Benar, salah satunya adalah Pak Bupati. Berikut 5 fakta terkait dengan OTT terkait suap. KPK mengatakan OTT tersebut terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Namun KPK belum menjelaskan pengadaan barang dan jasa yang dimaksud. Kemudian 10 orang ditangkap termasuk pihak swasta. Kemudian OTT pertama di 2024.
KPK terakhir OTT pada ya 2023 kemarin itu, sebelum pergantian tahun baru. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi pengadaan barang dan jasa. Kemudian dia adalah aktivis Partai Nasdem. Apakah pertanyaan awal tadi, karena beliau adalah memang salah, karena pengadaan barang dan jasa dia berlaku atau menjalankan sesuatu praktek yang dilarang, atau karena beliau adalah Partai Nasdem tadi, maksudnya diusung oleh Partai Nasdem. Menurut analisis saya, pertama, bahwa OTT KPK itu tidak bisa dilaksanakan kecuali ada kesalahan. Jadi seseorang itu kalau tidak salah tidak mungkin di OTT, kecuali memang OTT politis. Selama ini yang saya tahu bahwa OTT itu karena ada sesuatu yang dilakukan oleh sang pejabat, sang elit, apakah bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Dan itu kita selalu percaya terhadap OTT KPK, meskipun sebagian orang selanjutnya berpikir yang berbeda, misalkan dahulu seperti OTT-nya Mas Anas Urbaningrum, meskipun tidak tidak dalam proses transaksi langsung, kemudian dalam proses persidangan, itu yang lain. Tetapi bahwa OTT yang sebenarnya seharusnya itu adalah karena memang ada hal yang di OTT, operasi tangkap tangan. Nah, kemudian apakah yang terjadi dengan Bupati Labuan Batu ini, Erik Atrada Ritonga, ini memang juga seperti itu. Nah, itu kemudian proses nanti yang akan membuktikan apakah iya atau tidak. Karena sekarang masih OTT bersama 10 orang, jadi ada 10 orang ditangkap, termasuk pihak swasta dan bupati di dalamnya. Sehingga biarkan KPK bertindak. Tetapi bahwa kalau melakukan OTT tidak pada yang sebenarnya, pasti perlawanan luar biasa. Tapi kemudian yang kedua, kalian pasti bertanya, mengapa seorang anggota DPR RI, mantan maksudnya, selanjutnya menjadi bupati, seorang dokter, selanjutnya beliau adalah ditangkap. Sebagian mungkin berpikir, seperti judul tadi, politikus Partai Nasdem. Apakah memang betul karena dia adalah politikus Partai Nasdem dan kemudian ditangkap? Jadi dalam negara transisi, negara demokrasi, itu memang dalam hal menyiapkan sebagai pemimpin atau wakil rakyat berbeda dengan kerajaan. Kalau kerajaan itu ditunjuk A, B, C, D, kemudian dia terpilih dan diangkat dan kemudian dilantik, tanpa harus mengeluarkan banyak materi. Tapi dalam negara demokrasi, dan itu pilihan negara kita, meskipun demokrasi di negara kita belum sebagaimana harapan di Amerika, karena Amerika itu kan well educated dan uang cukup. Akhirnya ya dia tidak ada masalah dengan politik uang, tidak laku. Tapi kalau di Indonesia sedikit banyak hal itu berpengaruh. Di sini akhirnya seseorang yang menjadi taruhlah bupati, gubernur ataupun lainnya itu harus mengeluarkan uang banyak, tapi sebagian sedikit. Tapi relatif mereka mengeluarkan. Jadi kemudian kalau dihubungkan dengan semuanya, kalau begitu semua calon yang menang ataupun yang kalah, mereka mengeluarkan atau menghabiskan banyak uang. Mayoritas iya. Tetapi bahwa tidak semuanya iya. Mungkin ada 5-10% yang tidak melakukan hal itu. Nah, dalam hal ini apakah Bupati
ini, Labuhan Batu ini termasuk salah satu yang termasuk 5-10% itu kemudian menjadi cerita yang lain. Tetapi bahwa ketika seseorang itu terpilih, pasti berpikir bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang pendukungnya. Salah satunya adalah hal-hal yang semua. Akhirnya kemudian orang mengatakan seperti ini sebuah cerita yang tidak harus sudah diketahui semuanya, bahwa hampir semuanya, tidak semuanya tentunya, hampir semuanya pejabat kita atau pemimpin kita itu melakukan terkait dengan taruhlah seperti yang terjadi di Labuhan Batu ini, yaitu bagaimana terkait dengan pengadaan. Pak, coba dari kalian berapa yang menjadi seperti bupati ataupun gubernur yang tidak melaksanakan transaksi dalam pengadaan barang dan jasa atau tidak berkomunikasi? Coba ditulis di komentar. Nanti akan diketahui dari sekian ratus bupati ataupun lainnya. Nah, maka berpotensi sang pemimpin itu ada kesalahan. Ya, kalau yang 5-10% tadi tidak ada kesalahan, aman. Tapi yang lebih itu adalah iya. Tetapi sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa Pak Bupati ini, Pak Erik Atrada ini adalah termasuk salah satunya. Tetapi yang pasti beliau OTT KPK. Nah, saya hanya ingin mengatakan mereka yang melakukan pengadaan barang dan jasa seorang bupati terlibat, maka dia akan berpotensi untuk di OTT KPK semuanya. Nah, apakah ini adalah memang kebetulan ada laporan, atau kemudian ini adalah yang menjadi sasaran, itu yang menjadi perbincangan kita. Kalau harapan saya sih, ini adalah orang yang pertama kali di 2024 ditangkap, dan memang ada sebuah kesalahan. Meskipun kalau melihat background-nya sebagai direktur rumah sakit, seorang dokter, kelihatannya kok, tapi ini fakta yang terjadi. Jadi semoga aja ya ada kesalahan, sehingga maksudnya dia terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Bukan karena kemudian pilih kasih atau ya pilih-pilih, karena kebetulan ada hal yang berbeda. Kemudian yang ketiga, apakah ini akan berpengaruh pada pemilu 2024? Maksudnya, tema karena dia adalah Partai Nasdem, kemudian berpengaruh dalam proses politik lokal yang ada di Labuhan Batu nanti. Ataupun bahkan ke regional atau nasional. Menurut analisis saya, bahwa seseorang yang dizolimi itu akan mendapatkan kemenangan mudah. Kalau misalkan dia tidak, maka siapa yang di belakang yang dizolimi itu akan mudah. Sebetulnya rakyat kita terhadap KPK, tidak seluruh yang disampaikan KPK itu kemudian dipercaya. Kita bukan ngomong benar atau salah, dipercaya. Contoh pada waktu 2018 atau 2017 ya, Tulungagung. Waktu itu salah satu calon bupatinya ditangkap KPK, OTT KPK, atau ditangkap KPK lah. Dan yang terjadi adalah tetap dia bisa menjadi pemenang, karena frame yang ada di masyarakat Tulungagung waktu itu adalah ini politik. Masuk KPK, masuk terpidana KPK karena politik, bukan karena yang sebenarnya. Nah, bagaimana yang terjadi di Labuhan Batu ini? Kita akan tahu bagaimana nanti penyidik KPK dan hakim tipikor akan memprosesnya dan memutuskan. Semoga aja ini bukan karena beliau adalah bupati dari Partai Nasdem, tetapi semoga saja memang ini adalah kesalahan yang dilakukan. Dia melakukan intervensi atau hal yang tidak diperbolehkan dalam pengadaan barang dan jasa.
Semoga bukan sebuah atau bukan seorang yang menjadi martir dalam pemilu 2024. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.